Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudari yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Senin untuk mengkaji kitab Kashfus Syubuhat karya Syekhul Islam Mujaddidu Da'wah Muhammad ibn Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita masih di awal-awal pembahasan Syekh pertama mendoakan kita semua yang membaca kitabnya agar mendapatkan rahmat Allah. Lalu Syekh menerangkan bahwasanya tauhid adalah mengesahkan Allah dalam hal ibadah. Artinya beribadah hanya pada Allah. Nah, di sini Syekh menyebutkan salah satu jenis tauhid, ya, bukan tauhid secara umum. Maksudnya tauhid yang menjadi titik perselisihan antara para rasul dengan kaum yang menentang mereka. Ini maksudnya. Jadi tauhid di sini maksudnya tauhid yang jadi pertentangan, menjadi pusat atau titik perseteruan antara para rasul dengan kaum penentang mereka. Lalu Syekh menyatakan bahwa itulah agama para rasul yang dengannya Allah mengutus kepada para hambanya, yaitu mengesahkan Allah dalam hal ibadah. Inilah ajaran semua rasul, ya, tanpa terkecuali. Syekh menyebutkan yaitu pertama, contohnya rasul pertama yaitu Nabi Nuh. Allah mengutusnya kepada kaumnya tatkala mereka bersikap ekstrim, hulu, berlebihan kepada orang-orang soleh, yaitu Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr. Inilah 5 orang soleh yang diagungkan oleh kaum Nabi Nuh, sampai-sampai kaum Nabi Nuh menjadikan 5 orang soleh ini sebagai berhala selain Allah, sembahan selain Allah, sebagai Tuhan selain Allah. Mereka berdoa kepadanya, memberikan persembahan kepadanya dan semacamnya. Nah, kita sampai sini, ya, sampai perkataan penulis bahwasanya Allah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya tatkala mereka bersikap berlebihan kepada orang-orang soleh, Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, wa Nasr. Nah, ini 5 orang soleh yang dulu memiliki kesolehan, memiliki kebaikan di tengah kaum Nabi Nuh, sehingga ketika mereka meninggal, iblis membisikkan kepada mereka, kepada kaum Nabi Nuh, untuk membuat patung di tempat dulu mereka sering berkumpul. Jadi 5 orang soleh ini sering berkumpul di mana? Bukan di sini atau di sana. Di tempat situlah dibikin patung. Dalam riwayat lain ada sebuah perkataan dari Imam Ibnu Qayyim bahwasanya para ulama salaf menyatakan patungnya dibuat di tempat mereka meninggal, yaitu di kubur mereka. Nah, orang-orang sering datang situ awalnya sekedar untuk mengingat jasa orang-orang soleh, tapi setan tidak tinggal diam, ya. Ketika para pembuat patungnya sudah meninggal dunia, ilmu agama sudah dilupakan, akhirnya kubur itu, patung itu jadi sembahan selain Allah. Asalnya untuk mengingat jasa orang soleh, akhirnya malah dijadikan tempat kemusyrikan, ya, jadikan sembahan selain Allah. Nah, itulah syirik. Syirik itu bermula dari yang kecil, kalau dibiarkan terus membesar. Makanya tugas kita membasmi syirik. Sekecil apapun, jangan dibiarkan. Kalau seorang melakukan syirik biasa-biasa, nanti jadi terbiasa. Kalau sudah terbiasa, sudah tidak dianggap dosa besar, dosa kecil, bahkan udah nggak dianggap dosa lagi. Dan asal ini sudah tradisi, kearifan lokal. Nah, kalau udah begini udah sulit dihilangkan, Bapak, ya. Maka jangan biarkan syirik ada di tengah kita walaupun sedikit. Walaupun orang yang mengucapkannya nggak ada niat untuk berbuat syirik, ya, tegur, ingatkan.
nggak boleh dibiarkan. Seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan sahabatnya ada yang mengucapkan kata-kata yang mengandung unsur syirik, Nabi langsung tegur. Baik pelakunya orang baru masuk Islam atau yang sudah lama. Baik sahabat ini, tentu saja para sahabat nggak ada yang sengaja ya. Jadi sahabat ini melakukan syiriknya dalam keadaan tidak disengaja, tetap Nabi tegur. Jadi jangan sampai kita mendiamkan syirik dengan alasan masih baru masuk Islam, masih mu'alaf, biarkan aja lah. Atau nanti jangan, kalau kita tegur nanti dia lari dari dakwah, dia nggak mau lagi ke surau. Ya jangan begitu Bapak ya. Dengan alasan supaya orang nggak lari dari surau, melakukan syirik didiamkan, nggak seperti itu. Berarti kita mencari ridho manusia, bukan mencari ridho Allah. Ya sampaikanlah, walaupun pahit. Ya karena itu yang paling penting. Jadi kita menyampaikan yang paling penting. Jangan yang bukan paling remeh ya, semua agama, masalah agama penting. Tapi kan ada yang paling penting, ada yang penting. Yang sampaikan yang paling penting, masalah tauhid. Yang diingatkan kemungkaran yang paling parah, yaitu apa? Syirik. Baru di bawahnya. Ya artinya gini, kalau terkumpul pada seseorang 3 penyakit, misalkan nih, pada seorang terkumpul 3 penyakit. Pertama, dia suka judi. Kedua, dia durhaka kepada orang tua. Ketiga, dia memakai jimat. Ada 3 penyakit nih, sekali lagi. Dia suka judi, dia juga durhaka kepada orang tua, dia juga memakai jimat. Maka mana yang pertama kali kita hilangkan? Apakah durhaka dulu pada orang tua? Jimat dulu. Ya. Ini judi dosa nggak? Dosa. Besar kecil? Besar. Durhaka kepada orang tua dosa tidak? Besar apa kecil? Besar. Memakai jimat dosa besar apa dosa kecil? Besar. Ini yang jimat ini lebih besar dosanya daripada durhaka dan judi. Maka obati dulu itu. Jadi kalau orang ini dia doyan judi, dia juga durhaka pada orang tua, dia juga pakai jimat. Yang pertama kali kita ingatkan, kenapa kau pakai jimat? Ini yang pertama kali tegur. Bukan kenapa kau main judi. Jimatnya dibiarkan, judinya diingatkan. Nah ini keliru. Obati dulu penyakit yang paling parah, baru di bawahnya. Ya inilah para rasul. Para rasul pun begitu. Mereka mengingatkan umat mereka, memperingatkan umat mereka tentang penyakit masyarakat yang paling parah, yaitu syirik ya. Nah jadi ini kaumnya Nabi Nuh bersikap berlebihan kepada orang-orang soleh, yaitu Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr. Ini kaumnya Nabi Nuh ya. Lalu kata Syekh baru di sini, wa akhirur rusul Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan akhir rasul paling akhir, yang terakhir, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa alladzi kassara suwara haula'i shalihin. Dialah yang menghancurkan patung-patung orang-orang soleh itu. Nabi Muhammad lah yang menghancurkan patung-patung orang-orang soleh tadi. Maksudnya apa? Jadi kita kan sudah tahu kisah Nabi Nuh kan, berdakwah selama 950 tahun. Yang mengikutinya ada yang menyatakan para ulama mufassir 80 orang. Ada yang menyatakan di bawah itu, ada yang menyatakan cuma 20. Bayangkan 950 tahun yang ngikutin cuma anggap paling besar lah, paling tinggi 80 orang. 950 tahun dakwah, pengikutnya cuma 80 orang. Berarti 1 tahunnya berapa pengikutnya? Lihat, sangat minim kan? Nah akhirnya Nabi Nuh dakwah siang malam, terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, nggak bernambah. Falam yazidhum illa dalam surat Nuh, wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum. Sesungguhnya aku setiap kali mengajak mereka agar engkau mengampuni mereka, yaitu mengajak mereka untuk beriman kepada Allah, mereka meletakkan jari mereka sini dan memasukkan kepala mereka di baju mereka. Tandanya apa? Nggak mau dengar sama sekali, bayangkan.
belum ngomong, dengarkan. Itu ibaratnya. Karena ada orang model gitu kan, belum kita ngomong udah nutup telinga dulu, dia udah menutup pintu hidayah dari dirinya. Nah inilah yang terjadi pada kaum Nabi Nuh, diajak rupanya kayak gitu, sehingga akhirnya Nabi Nuh sudah punya dapat wahyu dari Allah bahwasanya tidak ada lagi yang beriman kecuali yang ada itu. Maka disitulah Nabi Nuh berdoa kepada Allah agar kaumnya dibinasakan. Ya? Karena Allah sendiri sudah mengabarkan. Seandainya Allah tidak mengabarkan, tentu Nabi Nuh nggak akan berdoa seperti itu. Ya? Ya kalau kita nih misalkan dakwah di tengah-tengah orang kafir, nggak juga beriman, bisa ya Allah binasakanlah mereka. Ya nggak layak. Kenapa? Karena kita tidak tahu. Siapa tahu mereka akhirnya apa? Tidak ya kan? Nah, sedangkan Nabi Nuh sudah dapat wahyu dari Allah bahwasanya nggak ada lagi yang beriman setelah itu kecuali yang ada saja. Kaumnya nggak ada lagi yang beriman. Mereka sudah nutup telinga gini, ngomong acuh, nggak perhatikan orang yang ngomong dingin. Nabi Nuh nggak diperhatikan, bajunya ditutup, udah tertutup pintu hidayah dari mereka. Ya, mereka sendiri yang menutup pintu hidayah. Maka Nabi Nuh pun berdoa kepada Allah agar mereka dibinasakan. Ya, akhirnya Allah pun perintahkan langit untuk menurunkan hujan dan bumi mengeluarkan air. Sehingga akhirnya daratan yang tadinya kering jadi penuh dengan lautan, penuh dengan air seperti lautan. Nah akhirnya ceritanya artinya bahwa sebelumnya Nabi Nuh disuruh bikin bahtera, lalu Allah menyuruh Nabi Nuh membawa keluarganya, kaum yang beriman, hewan-hewan ke bahtera, sehingga akhirnya ketika turun hujan bahtera ini pun berjalan. Semuanya binasa, termasuk putranya Nabi Nuh. Nah, akhirnya setelah ditenggelamkan, semuanya binasa, Allah pun memerintahkan langit untuk berhenti, menurunkan hujan dan bumi menelan air. Semuanya binasa, semuanya hilang, termasuk berhala kaumnya Nabi Nuh yang ada 5 tadi. Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr. Ini semua hilang. Jelas, hilang semua nih. Hilang kemana? Terbenam. Misalnya mungkin karena hujan kan mungkin udah masuk tanah atau mungkin pasir sehingga akhirnya terkubur. Nah, ini semua 5 patung ini terkubur setelah hujan banjir besar tersebut. Terkubur, nggak ada yang tahu sampai akhirnya terjadi di zaman setelah Nabi Ibrahim, jauh setelah Nabi Ibrahim, seorang Arab namanya Amr bin Luhai al-Khuzai. Dialah yang dibisikkan oleh iblis untuk membongkar berhala yang 5 itu. Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr. Jadi udah terkubur nih, nggak ada yang menyembahnya, nggak ada yang mengetahuinya. Tapi iblis ingin memunculkan lagi syirik. Di tanah Arab tadinya nggak ada syirik, karena sejak Nabi Ibrahim ke bawahnya keturunannya bersih. Tanah Arab, Jazirah Arab bersih. Nah, maka Amr bin Luhai al-Khuzai inilah yang menemukan itu. Pertamanya sebenarnya dia pergi ke Syam. Dia menyaksikan, Amr bin Luhai al-Khuzai bisa dibilang orang yang soleh lah, tapi tidak punya ilmu. Modalnya pokoknya suka berbuat baik, gitu, suka membantu orang, tapi nggak punya ilmu. Maka ketika dia orang orang Mekah, dia pergi ke Syam, dia saksikan orang-orang Syam menyembah berhala. Akhirnya dia lihat, bagus sepertinya nggak ada di kampung saya di Mekah. Akhirnya dia pun bawa satu berhala, dibawa ke Mekah. Lalu dia mengajak orang Mekah untuk beribadah kepada berhala tersebut, berhala Hubal namanya. Nah, akhirnya diletakkan di Ka'bah. Berhalanya di Ka'bah. Orang pun Amr bin Luhai karena dia dianggap tokoh masyarakat, dianggap soleh, sedangkan orang-orang sampingnya orang juhala, orang nggak punya ilmu kan. Akhirnya apa? Orang masyarakat yang awam kalau ngeliat orang soleh, nganggap orang soleh ini berilmu, iya nggak? Ya nggak usah zaman dulu, sekarang begitu, ngeliat orang pakai peci dikit, ustaz, ya kan? Sedikit ada jenggot sedikit, ustaz, apalagi udah pakai jubah, ustaz, ya kan? Ditanya masalah agama, walaupun dia sendiri rukun Islam saja, jadi nggak bisa nyebutkan dengan lancar kan?
Nah, akhirnya Amr bin Luhai al-Khuzai ini dia pulang ke Mekah membawa berhala Hubal. Kemudian dia ngajak orang Mekah untuk tawaf mengelilingi ini Ka'bah, plus ada Hubalnya itu. Mereka diajak untuk beribadah kepada Hubal. Ternyata apa yang terjadi? Penduduk Mekah mau. Kenapa? Kenapa kira? Kok mau? Karena nganggap ini orang berilmu. Jadi bagi orang masyarakat, orang soleh itu dianggap berilmu. Kalau udah rajin ibadah dianggap berilmu, walaupun nggak pernah belajar. Ya, ini zaman dulu ya. Nah, akhirnya orang-orang pun beribadah kepada Hubal. Nah, tidak selesai sampai situ. Penduduk Mekah ini dari dulu dianggap orang-orang yang terhormat bagi bangsa Arab. Karena mereka lah yang mengurus Ka'bah, Masjidil Haram, rumah Allah. Nah, maka ketika orang-orang luar Mekah menyaksikan, penduduk Mekah apa ini mereka? Oh, mereka tawaf di Hubal, berhala Hubal. Kok mereka minta-minta ke Hubal? Kok mereka rukuk ke Hubal? Mereka sujud di depan Hubal. Ada apa ini? Akhirnya, ini Hubal ini disebutkan keistimewaannya, ibadah ke sini. Setelah disebutkan, akhirnya yang datang ini ke Mekah dapat berita itu, pulang ke kampungnya bikin berhala. Akhirnya syirik yang tadinya di Mekah tersebar ke seluruh jazirah Arab, sehingga jazirah Arab penuh dengan berhala. Sampai-sampai kata para ulama tarikh menyatakan di masing-masing rumah ada berhalanya. Tadinya cuma di satu kampung satu berhala, tapi masing-masing rumah udah punya berhala. Ada berhala yang dari batu, ada dari kayu, dan ada yang dari kurma. Yang uniknya yang kurma, ada seorang penyembah kurma, berhala dari kurma. Berhala nyembah-nyembah, minta-minta rezeki ke mana berhala ini yang dari kurma, tapi nggak juga dapat rezeki. Dia lapar, akhirnya Tuhannya dimakan, habis. Nah, ini kebodohan orang musyrik ya. Nah, ini Bapak ya. Jadi inilah syirik bermula dari Mekah lalu tersebar ke jazirah Arab. Berarti pencetus syirik pertama kali terjadi di jazirah Arab yaitu Amr bin Luhai al-Khuzai. Makanya Nabi pernah berkata, "Ra'aitu Amr bin Luhai yajurru qasbahu finnar." Aku pernah menyaksikan Amr bin Luhai menyeret ususnya di neraka. Kenapa sampai begitu? Karena dialah yang mempelopori syirik di jazirah Arab. Maka hati-hati. Orang yang mempelopori, menghidupkan syirik di tengah masyarakat kita, siap-siap. Dosanya sangat besar. Meniru Amr bin Luhai al-Khuzai. Oh, dulunya misalkan orang udah nggak datang kepada dukun, terus dihidupkan lagi. Dulu orang segan pakai jimat, sekarang misalkan udah nggak segan lagi pakai jimat. Hati-hati. Orang yang menghidupkan ini menanggung dosa besar, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah di hari kiamat nanti. Ya, seperti Amr bin Luhai al-Khuzai. Nabi menyaksikan dia menyeret ususnya di neraka. Dan Amr bin Luhai al-Khuzai ini juga yang tadi membongkar berhala Nabi Nuh, kaum Nabi Nuh. Iblis membisikkan dia, "Oh, kamu pergi ke sana. Di situ ada sebuah berhala." Nah, setelah itu dia datang ke tempat tersebut, dia bongkar, ternyata benar ada berhala besar. Dia pun keluarkan. Nah, setelah itu meminta orang-orang Arab untuk beribadah kepada berhala-berhala tersebut. Nah, lihat tuh, dosanya besar ya. Padahal dia orang soleh, tapi jahil, bodoh. Apa? Oh iyalah, jelas. Itu udah penyimpangan. Karena apa? Sebelumnya nggak ada yang melakukan itu. Dialah yang pertama kali membuat. Makanya dosanya besar. Orang yang mempelopori dengan pengikut nih beda. Yang mempelopori dosanya lebih besar daripada orang pengikutnya. Karena apa? Makin banyak pengikutnya, makin besar dosanya. Apa? Dosa jariah. Ya makanya hati-hati ya. Jangan kita jadi pelopor dosa. Jadi pelopor pahala ya, pelopor kebaikan. Jangan pelopor keburukan, apalagi syirik. Ya, kalau misalkan zaman sekarang orang yang melegalkan istighosah kepada orang mati. Ada zaman sekarang. Bahkan mengajak. Bukan dia yang melakukan, dia mengajak. Nih orang seperti ini, na'udzubillah min dzalik. Tanggung jawabnya berat. Kalau dia tobat, harus segera diumumkan. Kalau tidak, nggak cukup. Karena kalau orang yang pernah menjadi pelopor kesyirikan, pelopor bid'ah, maksiat,
Kalau dia taubat harus diumumkan. Oh, saya dulu pernah melakukan syirik, mengajak orang melakukan syirik, saya taubat dari perbuatan tersebut, itu salah. Selesai. Nah, kalau dia tidak umumkan, maka dosa bisa ngalir terus ke dia. Jelas apa ya? Kecuali kata para ulama, kalau khawatir nyawanya terancam, baru itu lain lagi. Nyawa, harta, nah itu lain lagi ya. Tapi kalau misalkan nggak khawatir itu harus diumumkan ya. Apa dalilnya kalau khawatir nyawa terancam? Apa boleh disembunyikan? Boleh tidak diumumkan? Ya seperti kisah An-Najasyi. Dia masuk Islam tapi tidak terang-terangan. Dia tidak menampakkan. Karena apa? Khawatir nyawanya terancam. Bahkan ketika dia mendengar Ja'far bin Abi Thalib, utusan yang hijrah ke Habasyah, Ethiopia itu, membacakan surat Maryam, Najasyi nangis. Di situ ada isyarat dia menyetujui apa yang dibacakan oleh Ja'far bin Abi Thalib, menyetujui Al-Quran. Nah, berita ini tersebar keluar. Ini kan di istana nih. Beritanya tersebar keluar sehingga akhirnya apa? Masyarakat demo. Atau apa? Enggak, beda ya. Beda ini. Ini yang melakukannya ini ya, orang Nasrani gitu di Ethiopia ya. Mereka demo menuntut Raja Najasyi mungkin mundur atau mungkin disingkirkan, dihilangkan nyawanya. Maka akhirnya apa? Raja Najasyi menggunakan jubah yang bagian depannya salib, di baliknya apa? La ilaha illallah. Dia belum menyatakan ini. Masyarakat ngeliat, oh dia megang salib, oh berarti dia masih. Nah, tapi padahal maksudnya yang di belakangnya, yang di baliknya, itu apa? La ilaha illallah. Artinya dia sebenarnya saya muslim, tapi karena kebetulan tanda salib di depan, orang ngiranya dia masih. Nah itu apa ya? Jadi dalam hal ini, kalau seorang khawatir dengan mengumumkan taubatnya membahayakan nyawa dan hartanya, maka tidak mengapa dia tidak usah mengumumkan taubatnya. Tapi kalau seorang tidak khawatir, itu harus diumumkan. Supaya apa? Orang tidak meniru dia. Kalau tetap niru, dosanya tanggung orang yang meniru itu ya. Nah itu ya. Jadi Amr bin Luhai al-Khuzai lah yang menghidupkan atau mengeluarkan berhala-berhala kaum Nabi Nuh. Makanya dosa dia sangat berat ya. Dan di sini kata Syekh, akhir Rasul terakhir Muhammad, dialah yang menghancurkan patung-patung orang-orang soleh itu. Jadi ketika Nabi Muhammad resmi menjadi Nabi dan Rasul, dan sudah ada perintah untuk dakwah terang-terangan, dan beliau juga sudah punya kekuatan, maka beliau pun mengutus para sahabatnya untuk menghancurkan berhala-berhala ini dan yang lain. Terutama 3 berhala besar di zaman beliau. Apa itu? Ada yang tahu? Lata, Uzza, Manat. Ya, ada lagi Hubal, ada lagi ini. Nah, termasuk ini dihancurkan semua. Nah, ini ya. Jadi nabilah orang yang mewujudkan penghancuran patung-patung itu. Bayangkan bahwa sejak zaman Nabi Nuh, sejak zaman Nabi Nuh kan setelah Nabi Adam berapa abad kan? Baru hancur ketika Nabi Muhammad diutus. Kira-kira berapa abad tuh? Sama Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad. Berapa abad? Ada yang tahu sejarah? Oh, saya nggak tahu berapa abad tuh. Artinya lama sekali. Maksudnya apa? Dari sini kita bisa mengambil pelajaran, syirik itu kalau sudah menancap kuat di tengah masyarakat, sulit untuk dicabut. Makanya kewajiban kita, kalau muncul syirik walaupun kecil, langsung diperingatkan, langsung dihapus. Jangan dibiarkan. Dengan alasan persatuan, dengan alasan menjaga kearifan lokal. Nah, seperti itu. Singkirkan. Jelaskan kepada masyarakat bahwa itu syirik. Mau syirik kecil, syirik besar, ingatkan. Ya. Kalau menerima, alhamdulillah. Kalau tidak, urusan mereka dengan Allah. Tugas kita menyampaikan ilmu. Orang menerima atau tidak, bukan urusan kita. Karena hidayah di tangan Allah. Sebab ada orang yang tinggal di tengah-tengah orang soleh, tidak soleh. Ya tidak? Padahal dia menyaksikan orang soleh depan matanya, ibadahnya bagaimana, tapi dia nggak soleh. Dan ada juga orang tinggal di tengah-tengah orang yang rusak, tapi dia tetap soleh. Ya tidak? Betul tidak? Nah, tapi ini jarang. Seringnya kalau orang tinggal di tengah-tengah orang soleh, dia pun ikut soleh.
atau orang soleh tinggal di tengah orang-orang buruk, biasanya dia pun ikut buruk. Biasanya begitu. Tapi ada orang-orang tertentu yang dikecualikan. Tinggal di tengah orang soleh, tahu ibadahnya bagaimana, akhlaknya, tapi nggak terpengaruh, tetap aja akhlaknya buruk. Ini ada. Begitu juga ada orang tinggal di tengah masyarakat yang rusak, maksiat merajalela, tapi dia bisa berpegang teguh pada agamanya. Ini juga ada, tapi sangat jarang ya. Tinggal kita ukur diri kita masuk yang mana. Nah, ini Bapak ya, kita mohon kepada Allah agar diberikan istiqomah, keteguhan dalam berpegang pada agama. Ya, kita kembali lagi. Jadi perhatikan, dari sejak Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad itu bertahan. Patung itu sebenarnya patungnya yang Wad Suwa' Yahud itu ditemukan oleh Amr bin Luhai. Berarti dari Amr bin Luhai sampai Nabi Muhammad itu diibadahi, disembah. Dan itu lama sekali. Baru Nabi Muhammad lah yang menghancurkan itu semua. Nah, artinya apa? Sekali lagi, kalau syirik sudah menancap di tengah masyarakat, biasanya sulit dicabut, dihilangkan. Kalaupun dihilangkan perlu pengorbanan, karena sudah mendarah daging. Betul tidak? Betul kan? Apapun adat istiadat masyarakat contohnya yang rusak, karena sudah puluhan tahun, ratusan tahun, kita mengubahnya satu hari bisa? Tak bisa, butuh sabar. Bisa jadi kita tidak bisa mengubahnya, ya mungkin anak kita bisa, cucu kita bisa. Makanya tugas kita cuma menyampaikan, sebarkan ilmu itu. Kita tidak diperintahkan memberi hidayah kepada orang, kita cuma mengarahkan, ya, mengarahkan orang nih hidayah ke sana. Nanti orang yang terima, alhamdulillah. Tidak, ya udah urusan dia dengan Allah. Nah ini ya. Jadi sekali lagi yang menghancurkan patung-patung orang soleh tadi adalah Nabi Muhammad. Arsalahum, kata Syekh, arsalahumullahu ila qaumin yata'abbadun wa yahujjun wa yatasaddaqun wa yadhkurunallaha katsira. Allah mengutus beliau kepada kaum, kepada orang-orang yang beribadah, melaksanakan haji, bersedekah, berzikir kepada Allah, berzikir dengan banyak kepada Allah. Perhatikan, Allah mengutus Nabi Muhammad kepada kaum orang-orang yang beribadah, melaksanakan haji, bersedekah, dan banyak berzikir. Siapa mereka ini? Yang beribadah kepada Allah, melaksanakan haji, sedekah, banyak berzikir kepada Allah. Siapa ini? Kaum apa? Quraisy. Lihat tuh. Kaum Quraisy itu, musyrikin Quraisy, mereka beribadah kepada Allah. Mereka juga melaksanakan haji. Mereka juga sedekah. Mereka juga zikir, Bapak. Jadi jangan kita kira orang Quraisy, musyrik Quraisy, mereka nyembah berhala, tidak ingat Allah. Enggak. Mereka juga beribadah pada Allah. Tapi, ada tapinya. Mereka menyekutukan Allah. Beribadah pada Allah dan beribadah juga pada selain Allah. Jelas ya? Jadi lihat nih, orang-orang Quraisy, orang-orang musyrikin Quraisy, jangan kita bayangkan mereka orang yang tidak mengenal Allah. Mereka mengenal Allah. Ya. Kenapa saya sebutkan, kenapa perlu disebutkan seperti ini? Karena kita nih, biasanya ya, saya nggak tahu kalau bapak-bapak ya, kalau saya pribadi, ketika masih kecil, ada pertanyaan di SD dulu. Apa yang dimaksud syirik? Kalau nggak salah SD kelas 2 apa kelas 3 saya lupa. Pilihannya apa? Bukan pilihan. Jawabannya ini ya, berdasarkan yang ada di buku, menyembah patung. Biasanya begitu aja kan? Kalau nyembah patung tuh syirik. Tapi kalau nyembah orang soleh, nah ini tanda tanya. Jadi yang dianggap syirik cuma nyembah patung. Ada patung ruku sujud depannya, itu syirik. Tapi kalau ke kuburan, minta-minta ke kuburan, bukan syirik. Inilah yang ada di benak saya ketika saya masih kecil. Dan ketika disebutkan musyrikin Quraisy, pikiran saya, orang Quraisy itu minta-minta kepada Lata, Uzza, Manat, dan tidak pernah minta kepada Allah. Ternyata dugaan saya salah fatal. Salah besar. Karena kalau kita lihat ayat dan hadis, justru orang Quraisy juga minta kepada Allah. Tapi, ada tapinya, selain minta kepada Allah, mereka juga minta pada berhala. Ini yang jadi masalah. Jelas apa ya? Jadi di sini Allah mengutus beliau kepada kaum
yang beribadah kepada Allah, melaksanakan haji, bersedekah, banyak berzikir, walakinnahum, tapi kata sini, mereka yaj'aluna ba'dal makhluqati wasa'id bainahum wa bainallah. Tapi mereka menjadikan sebagian makhluk sebagai perantara antara diri mereka dengan Allah. Nah, lihat tuh. Musyrikin Quraisy mereka beribadah pada Allah, haji, bersedekah, banyak berzikir pada Allah, tapi mereka menjadikan sebagian makhluk sebagai perantara antara mereka dengan Allah. Wa yaqulun, mereka berkata, nuridu minhum at-taqarrub ila Allah. Kami ingin dari mereka kedekatan kepada Allah. Artinya mereka menjadikan sebagian makhluk, contohnya berhala, orang soleh, jin, malaikat, sebagai perantara kepada Allah, supaya apa? Dekat kepada Allah, tapi lewat. Nah, ini lihat nih, ini orang-orang musyrik ya. Wa nuridu syafa'atahum indah, kami juga menginginkan syafaat mereka di sisi Allah. Jadi orang musyrikin Quraisy beribadah pada berhala, malaikat, jin, dan semacamnya. Tujuannya pertama supaya dekat dengan Allah, kedua dapat syafaat dari orang-orang yang disembah itu. Syafaat artinya apa? Pembelaan ya. Contohnya apa? Syekh menyebutkan mithlal malaikati wa Isa wa Maryam wa unasin ghairi minas salihin. Nah, contohnya nih, seperti para malaikat, Isa, Maryam, dan orang-orang soleh selain mereka. Artinya di sini Syekh nggak menyebutkan cuma musyrikin Quraisy juga, tapi disebutkan siapa? Nasrani. Ya. Karena di zaman beliau ada, walaupun tidak banyak di Arab. Di Jazirah Arab banyaknya di daerah arah Syam sama arah Yaman. Arah Yaman ada, daerah Najran itu banyak orang Yahudi sama orang Nasrani ya. Nah, jadi perhatikan nih, di zaman Nabi, ketika Nabi Muhammad diutus sebagai Nabi dan Rasul, orang-orang Quraisy, musyrikin Arab, orang kafir yang ada di Arab, mereka menjadikan sebagian makhluk sebagai perantara antara mereka dengan Allah. Contohnya malaikat. Mereka minta kepada malaikat supaya apa? Mereka dekat dengan Allah. Atau seperti contohnya Isa. Nah, jadi sebagian mereka beribadah pada Isa supaya dekat dengan Tuhan apa? Allah. Ya, kata mereka kan. Begitu juga Maryam, begitu juga orang-orang soleh lainnya. Orang-orang soleh lainnya seperti siapa? Ya Lata, ini kan orang soleh asalnya. Atau yang lainnya. Uzair, ini kalangan Yahudi. Nah, ini ya, inilah penyimpangan orang-orang di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun mereka ibadah pada Allah, mereka haji, mereka sedekah, banyak berzikir, tapi mereka menjadikan sebagian makhluk sebagai perantara antara mereka dengan Allah. Ya, minta-minta ke situ supaya disampaikan kepada Allah. Dan ini serupa dengan yang terjadi di zaman sekarang. Sebagian orang menjadikan makam tertentu sebagai tempat itu cari berkah kah, atau minta-minta sampaikan hajat saya kepada Allah, lalu memberikan tunduk, ruku, nangis-nangis, sujud di depan kubur dan semacamnya. Nah, ini hampir serupa dengan yang terjadi di zaman dulu. Nah, ini keadaan orang-orang di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kata Syekh, faba'athallahu ilaihi Muhammadan Sallallahu Alaihi Wasallam yujaddidu lahum dina abihim Ibrahim. Maka Allah pun mengutus kepada mereka Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memperbarui agama nenek moyang mereka, yaitu Ibrahim. Jadi Allah mengutus Nabi Muhammad ketika itu kepada mereka, orang-orang di zamannya, untuk apa? Memperbaharui agama nenek moyang mereka, yaitu Ibrahim. Sebab bangsa Arab ini keturunan Ibrahim. Ibrahim punya anak Ismail dan Ishak. Dari keturunan Ishak, Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub punya anak namanya Yusuf. Terus ke bawah ini Bani Israel. Karena Israel ini nama lain Yakub.
Isra artinya abdun, El artinya Allah. Berarti apa? Israel, Abdullah. Abdullah artinya apa? Hamba Allah. Nah, maka Bani Israel artinya keturunan Israel, keturunan Nabi Yakub. Loh, mereka keturunan Nabi? Iya. Loh, berarti mulia dong? Ya, tergantung. Kalau keturunan Nabinya maksiat, nggak mulia. Jelas apa ya? Tapi kalau seorang bukan keturunan Nabi, tapi taat, itu mulia. Jelas? Jadi kemuliaan itu tidak diukur dengan nasab. Kalau ada orang keturunan Nabi, tapi maksiat, tapi kafir, nggak ada nilainya di sisi Allah. Sedangkan orang bukan keturunan Nabi, bahkan dianggap misalnya keturunan orang yang dianggap rendah, budak misalkan, tapi dia taat pada Allah, beriman, maka dia mulia di sisi Allah. Jelas ya? Nah, jadi Nabi Ibrahim punya anak Ismail dan Ishak. Dari Ishak ada Yakub. Yakub inilah Bani Israel, atau lebih dikenal Yahudi, kaum Yahudi. Sedangkan dari Ismail ke bawah, inilah bangsa Arab. Nah, ketika Nabi Ibrahim dakwah, lalu menyebarkan tauhid di bangsa Mekah ketika itu mengesahkan Allah, itu selama berapa abad dalam keadaan mengesahkan Allah, sampai munculnya tadi siapa? Amr bin Luhai al-Khuzai. Dialah yang pertama kali memunculkan syirik. Akhirnya apa? Ajaran Nabi Ibrahim yang tadinya bersih dari syirik muncul. Kan diantara ajaran Nabi Ibrahim apa? Haji, ya kan? Ini haji ini sunnahnya Nabi Ibrahim, dan orang musyrik Quraisy melaksanakannya, tapi dengan tambahan-tambahan. Ya, di antara tambahannya mereka nambah talbiyah. Talbiyah tuh labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, gitu. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Aku penuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu. Nah, ini kan. Tapi kalau Amr bin Luhai al-Khuzai, orang-orang musyrik nambahnya apa? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika illa syarikan huwa lak tamliku huwa ma malak. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Aku penuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu kecuali sekutumu yang engkau memilikinya dan memiliki apa yang dia miliki. Jadi aku penuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu kecuali sekutumu yang engkau memilikinya dan memiliki apa yang ia punya. Artinya di sini tidak apa? Mengesahkan Allah, malah menetapkan apa? Sekutu bagi Allah. Lihat tuh. Apakah ini agama Ibrahim? Ajar Nabi Ibrahim? Enggak, ya. Nabi Ibrahim enggak pernah mengajarkan syirik, tapi mereka mengubah-ubah ajaran Nabi Ibrahim. Mereka mengubah ajaran Nabi Ibrahim dengan melakukan syirik dalam prosesi ibadah haji, dalam masalah tawaf, dan banyak lagi. Terutama mereka membuat berhala-berhala. Padahal Nabi Ibrahim sendiri menghancurkan, perhatian nggak? Tapi anehnya mereka ngaku ngikut Ibrahim, malah nyembah berhala. Nah, inilah keanehan orang-orang musyrik. Ngaku mengikuti Nabi, tapi perbuatan mereka bertentangan dengan ajaran Nabi. Ya kan? Nabi Ibrahim kan yang menghancurkan berhala kan? Kan kisahnya kita tahu kan, beliau udah menghancurkan semua berhala kecuali satu berhala besar, ya kan? Ini dihancurkan. Mereka yang mengaku sebagai keturunan Ibrahim, mengikuti ajaran Ibrahim, malah membuat berhala, malah beribadah pada berhala. Nah, ini ya, ini keanehan mereka. Nah, jadi ketika Amr bin Luhai mau munculkan syirik, ajaran Nabi Ibrahim sudah bercampur dengan syirik, sehingga sebagian orang anggap inilah ajaran Ibrahim. Maka Allah pun mengutus Nabi Muhammad untuk memperbaharui agama Nabi Ibrahim. Maksud memperbaharui itu apa? Nambah-nambah, mengembalikan ajaran Nabi Ibrahim, udah tambah-tambah, dibersihkan lagi, dimurnikan lagi. Ya, insya Allah ini pembahasannya akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.